dampaknya dan pembelajaran kedua. Minggu kemarin kan kalian udah belajar tentang globalisasi. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu globalisasi? Siapa yang tahu katanya? Putri? Proses mendunia. Bagaimana proses mendunianya? Melalui apa? Alat komunikasi contohnya? HP, komputer, laptop, Ya, TV, apa lagi? radio. Radio. Ya, berarti kalian udah paham tentang pengertian globalisasi ya. Nah, globalisasi ini dampaknya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat dunia. Karena dampaknya banyak, otomatis kita harus semakin terus berkembang dan menggali potensi yang ada di diri kita. Nah, anak Ibu mau tanya sekarang, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu potensi? Ada yang tahu apa itu potensi? Nah, potensi itu adalah keahlian yang dimiliki oleh diri kita sendiri dan kita harus mengetahui apa sih potensi yang ada di dalam diri kita. Contohnya, siapa di sini yang hebat main bola? Ada yang suka main bola di sini laki-laki? Adit. Nah, karena Adit suka main bola, berarti Adit harus selalu menggali potensi bermain bola tersebut agar mungkin bisa lama-lama Adit hebat, jadi bisa jadi atlet sepak bola, mungkin kan? Nah, coba anak Ibu buka LKS-nya, pembelajaran 2 halaman 59. Sudah? Nah, di situ kan ada teks bacaan mengenai pengrajin Garut yang menembus dunia. Coba buka. Sudah? Coba anak-anak Ibu baca sebentar tentang itu. Sekarang ada pertanyaan. Pertama, siapa Mang Samad tadi?
undang Mang Samad ini? Hanya di Indonesia saja? Drama di luar negeri. Berarti pencapaian Mang Samad, produk yang ia buat tadi sudah sampai mancanegara. Dan kalau udah sampai mancanegara, bangga nggak kita kalau produk kita sudah sampai dipakai sama orang luar negeri? Nah, bangga. Apa yang kita lakukan kalau bentuk kebanggaannya kita? Dengan memakai barang yang dibuat oleh produk yang dibuat oleh orang Indonesia, kan? Kita nggak, dengan cara kita mensupport produk-produk Indonesia, kita harus menggunakan barang-barang dari buatan Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk support kita kepada pengrajin-pengrajin lokal. Selanjutnya, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Menjahit sendal. Terus yang terakhir, sifat apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Tidak pantang menyerah. Apa lagi? Bekerja keras. Apa lagi? Tidak putus asa. Jadi Mang Samad ini dia tidak pantang menyerah. Dia terus belajar. Dari pertama kali dia hanya menjajakan sendal keliling-keliling kampung, terus dia naikkan lagi sekali ke Jakarta, terus dia nggak puas lagi kan, terus dia belajar menjahit sampai dia membuka ruko dan membantu teman-temannya yang tidak bekerja. Lalu sampai sekarang Mang Samad sudah produk sendal yang dibuat oleh Mang Samad sudah dikenal oleh mancanegara. Nah, di era globalisasi sekarang ini banyak keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap daerah itu memiliki potensi kegiatan ekonomi dengan sumber daya masing-masing. Contohnya kalau daerah lautan biasanya pekerjaannya apa? Nelayan. Ya, terus apa lagi? Kalau misalnya daerah perbukitan apa adanya? Petani kan. Jadi daerah-daerah itu memiliki potensi-potensi kegiatan ekonominya masing-masing. Selanjutnya, keberagaman ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja yang dimiliki oleh pelakunya. Seperti Mang Samad tadi, karena dia semangat untuk bekerja, dia pantang menyerah dan tidak puas dengan satu hal saja, dia ingin terus belajar, maka kegiatan ekonominya akan terus meningkat gitu. Kalau misalnya Mang Samad tidak mau belajar menjahit sendal, apa bisa mungkin Mang Samad menjahit sendal? Nggak bisa kan? Berarti kalian semua harus rajin belajar. Jangan kalian kalau misalnya udah dapat nilai hasil ulangan ataupun hasil PH kalian nggak boleh puas dengan itu gitu. Kalian harus terus belajar, gali potensi yang ada di diri kalian. Kalian juga harus mengenali apa saja sih potensi yang ada di dalam diri kalian tersebut. Nah, potensi itu harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Kalau kita, contohnya Mang Samad tadi, kalau dia misalnya malas belajar menjahit sendal, apa mungkin bisa jahitannya bagus sampai bisa tembus mancanegara? Tidak kan? Karena terus belajar. Karena dengan kita terus belajar, kita akan mendapatkan ilmu baru. Dan jangan segan untuk kalian pada saat belajar untuk bertanya gitu. Karena dengan kalian bertanya, kalian akan Nah, selanjutnya kan keberagaman ekonomi itu ada banyak. Ibu mau tanya, di sini cita-cita kalian apa? Adik? Jadi apa? Bulat. Apa lagi? Adriansa jadi apa cita-citanya? Tentara. Bisa? Zikri? Jenderal, masih bagus. Yuri? Dokter. Atta? Dokter. Aisyah? Dokter. Nah, dari ibu tanya di cerita kalian saja, nampak di situ ada keberagaman kegiatan ekonomi kan. Gak semuanya jadi tentara, gak semuanya jadi jenderal, beda-beda antara kalian. Nah, keberagaman ekonomi tersebut ada dua faktor. Pertama, di
kalian cita-citakan nanti, kalian harus belajar dengan rajin, tuntut ilmu setinggi mungkin, karena di era globalisasi ini semua teknologi semakin maju. Jadi dengan kalian terus belajar, menuntut ilmu setinggi mungkin, kalian bisa bersaing dengan orang luar negeri, bahkan bukan sama orang Indonesia saja gitu. Karena kalian mempunyai ilmu gitu kan. Selanjutnya selain pendidikan, potensi diri juga penting untuk salah satu penyebab dari keberagaman ekonomi. Di sini siapa yang hebat silat? Di sini nggak ada yang bisa silat. Zikri ada silat nggak? Nah jadi contohnya Zikri kan dia suka silat. Nah apa yang harus dilakukan agar potensi silat Zikri ini semakin bagus? Bagaimana caranya? Tentu Zikri harus belajar, atau mungkin Zikri harus ikut perkumpulan silat agar terus belajar silat kan? Gak mungkin kan? Zikri suka silat tapi Zikri gak pernah ikut perkumpulan silat. Terus gimana dia mau belajar? Apakah ilmu silat Zikri akan bertambah? Tidak kan? Nah jadi dengan adanya pendidikan dan kalian telah mengenali potensi diri kalian, kalian akan selain itu kalian harus tetap bekerja keras, jangan malas-malasan, jangan mudah putus asa. Apalagi kalau misalnya kalian baru ketemu satu masalah nih, terus kalian kayak merasa putus asa, merasa kayaknya ini bukan deh, nggak bisa kalian kayak gitu. Kalian harus keras, kalian mengenali potensi kalian yang ada, maka ekonomi kalian akan maju, maka akan terus meningkat karena kalian terus belajar, nggak pernah puas, bekerja keras. Selanjutnya pengertian kerja keras. Coba Aisyah baca Aisyah. Nah, jadi kerja keras itu adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Contohnya kalau misalnya kalian sedang ulangan atau kalian sedang ujian kan. Bentuk kerja keras kalian apa? Belajar, apa lagi? Karena kalian harus belajar bersungguh-sungguh kan. Kalian pahami materinya, kalian ulangi pelajaran sebelum-sebelumnya agar nanti pas kalian ujian, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ujian kalian tersebut. Nah, ini potensi diri tadi. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, baik yang terwujud maupun yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Maksud yang belum terwujud ini mungkin seperti kalian bermain gitar, piano, mungkin kan sebelumnya nggak pandai kan, tapi dengan kalian belajar, kalian bisa itu keahlian kalian main gitar bisa menjadi potensi baru kalian. Kalau yang telah terwujud itu seperti Zikri tadi, karena dia suka silat, dia tahu dia ada potensi silat, baru dia kembangkan lagi. Yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, contohnya Zikri tadi kan, dia kan suka silat, dia udah mengembangkannya karena dia ikut perguruan silat, tapi belum dipergunakan. Ini maksudnya belum diterapkan. Nanti mungkin kalau Zikri terus belajar, mungkin dia bisa jadi atlet silat untuk perwakilan Indonesia, mungkin nggak Zikri? Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh potensi diri. Contohnya di bidang olahraga ada sepak bola, lari, renang. Terus kalau di bidang keagamaan, mengaji, berdakwah kan. Terus kalau cara
mengembangkan potensi diri, kita pertama tadi harus kursus ini seperti kita belajar, mendalami apa yang ingin kita gali potensi kita, terus bekerja keras, tidak mudah putus asa, ikuti pelatihan atau klub seperti klub bola, klub pelatihan mungkin pelatihan kalau kesenian mungkin kalian bernyanyi, melukis seperti itu. Nah kemarin kan kalian sudah ada bahas sekilas mengenai poster kan? Apa itu poster? Apa Zikri? Poster itu apa ciri-cirinya? Kemarin sudah dibahas sekilas. Apa ciri-ciri poster? Coba lihat poster yang ada di sini. Apa ciri-cirinya? Apa? Memiliki gambar, apa lagi? Selain gambar di situ ada apa lagi? Ada tulisan, terus berwarna. Jadi poster itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki tulisan. Tulisan itu berupa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk khalayak ramai. Apa kemarin khalayak ramai itu? Orang banyak. Nah, terus ada gambar. Gambar itu kita harus berkaitan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Terus fungsinya warna biar apa posternya? Biar lebih menarik kan. Jadi kalau misalnya posternya gambarnya hitam putih, mungkin kalian malas bacanya kan. Kalau misalnya posternya berwarna, kalian akan lebih menarik, kayak kalian lihat apa sih si poster itu. Nah dengan kalian penasaran melihat si poster itu, karena kalian tertarik melihat gambarnya, warnanya, kalian akan membaca. Dengan kalian membaca, kalian akan mengetahui oh isi posternya tentang buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini tadi dia ciri-ciri poster. Bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Maksud dari komunikatif ini dia singkat. Poster itu seperti contoh yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kan itu berarti kalian disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya, kan tidak boleh sembarangan. Terus poster dilengkapi dengan gambar, warna, foto atau ilustrasi sesuai dengan pesan yang kalian sampaikan tadi. Terus poster ditempel di tempat-tempat umum. Selanjutnya, nah tadi kan ibu sudah menjelaskan banyak. Sekarang ibu tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa? Tentang pengrajin galuh. Kenapa dia pengrajin galuh tadi? Tidak putus asa. Nah, Mang Samad terus belajar untuk menggali potensinya. Bagaimana tadi kata ibu cara menggali potensi? Terus belajar. Terus setelah tentang menggali potensi, apalagi yang dipelajari? Ya, bekerja keras, belajar. Sifat-sifat apa aja yang harus kita miliki untuk menggali potensi diri kita? Adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Ciri-cirinya apa tadi? Berwarna, terus ada tulisan, terus ada gambar. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini untuk penguatan
Nah, zikri boleh disiapkan teman-temannya. Ya. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang.